Saya punya 2 nama, yang satu nama aslinya itu Siti Nurbaya, itu untuk urusan ya KTP, untuk itulah urusan gitu. Karena saya seniman, jadi saya mengambil nungnya, jadi dari nungnya, karena ayah saya dan adik-adik manggil Nung, 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 jadi terus Nunung aja, Nunung WS, kan gitu, WS ayah saya. Itu nama. Jadi yang untuk Siti Nurbaya cuman di KTP. Ya dulu di Jakarta ngikutin suami karena ngajar di IKJ, di tim toh. Nah, terus pensiun, kita pindah sini gitu karena suami saya orang sini ini kan gitu. Nah memang dari dulu saya pelukis, ya kan, sudah memilih bahwa saya melukis saja, dan itu juga sudah komitmen dengan suami saya sejak lama lah gitu. Jadi suami saya juga nggak menyuruh kerja kayak apa gitu. Jadi ya karena anak kita satu, jadi saya lebih leluasa untuk berkarya begitu sampai sekarang. Memang udah tahu ya dari dulu kita pameran bersama di IKJ, di tim kan dulu ya, jadi nggak ada masalah. Sebetulnya ya awalnya sih kita melukis biasa aja, ya kan, dan tidak berpikir lah, bukan tidak ada ya, tidak berpikir saya sampai ke abstrak gitu. Tetapi saya suka gitu ya, senang dengan lukisan abstrak gitu ya. Dan itu ya kita sih lihat di buku ya. Dan yang menarik saya itu juga Ibu Rita Widakdo, pematung itu. Ya jadi karya-karya abstrak itu saya lebih senang gitu. Tapi saya enggak terus, wah saya tak melukis abstrak ya, enggak. Biasa aja saya. Biasa, perjalanan biasa. Tapi ada proses itu, di dalam perjalanan itu ada proses menyederhanakan. Nah itu, dalam perjalanan dari sini ke sini, bukan karena saya abstrak terus saya menyederhanakan, enggak, itu terjadi dengan sendirinya ya. Kan saya sering melukisnya itu kan on the spot gitu, jadi kan lama kelamaan, terus sesudah nikah saya masih berjalan on the spot gitu. Tapi juga pada perjalanan itu memang ada untuk penyederhanaan pada objek-objek yang sering kita lihat lah ya, objek-objek itu. Dari situ terus berjalan beberapa tahun sampai akhir 90 ya, penyederhanaan itu tetap berjalan sampai agak lama gitu. Nah, terus kok lebih sederhana dan lebih menarik bagi saya itu, menyederhanakan itu kok apik ya kok. Dan saya puas begitu dengan menyederhanakan objek itu ya, katakan. Nah itu terus ya kita nggak menuju ke abstrak, enggak, tapi terus saja berjalan gitu. Pada akhirnya 2000-an apa ya, 90-an lah ya, itu terus lah ada penyederhanaan itu lebih sederhana lagi, lebih mengurangi warna dan lain-lain seperti itu. Pada 2000-an
ya 90 akhiran lah ya gitu, terus memilih bahwa saya mungkin di sini jalan saya coba begitu. Jadi saya masuk sekalian. Saya ketemu Pak Nasar itu 70-an ya. Di mana tim berdiri lah ya, 70-an kan tim berdiri lah. Terus akademi saya, Aksera, itu dapat undangan dari tim untuk akademi saya diundang ke sana. Nah, di sana 71 ya barangkali. Nah, di situ saya baru kenal, ya ketemu lah, bukan kenal, ketemu dengan pelukis-pelukis senior lah gitu ya, termasuk Pak Nasar, Rujito dan lain-lain. Pak Rusli. Nah, di situ proses kenal dengan Pak Nasar itu dia melihat karya saya. Di situ kan ada 10 karya ya pada setiap mahasiswa, pameran mahasiswa, setiap mahasiswa ada 10 karya. Di situ saya masih memamerkan pastel on paper, jadi belum on canvas. Nah, di situ baru pada waktu pameran itu, terus Pak Nasar masuk lah ya di dalam pameran itu, terus dia datang, ini lukisannya siapa? Gitu, Pak Nasar. Oh, lukisan saya, Pak. Saya bilang begitu. Oh, ya. Ya sudah, saya cuma tanya itu. Gitu aja. Oh ya, ini lukisan kamu. Semua ini iya, Pak. Saya nggak punya kanvas, bukan nggak punya kanvas, saya belum lah di kanvas, saya masih on paper gitu. Karena saya sering keluar on the spot, jadi kan lebih Pak, lebih nyaman kalau pakai itu aja gitu kemana-mana. Oh ya sudah, itu aja pertanyaan pertemuan pertama lah ya, kita ketemu Pak Nasar, omongan itu. Terus karena kita 2 minggu pamerannya, baru kita ya kan ketemu terus ke warung, nah itu biasalah gitu. Nah, terus dari situ, dari pameran itulah ya, terus kita ya dikatakan akrab sih, enggak karena Surabaya, Jakarta ya. Cuman kalau ada pameran di Jakarta, saya akan datang kalau ada yang perlu gitu ya. Ada pameran siapa, saya datang ke Jakarta. Nah, pertemuan dengan Pak Nasar itu karena Pak Nasar kan juga dosen IKJ. Lah, mahasiswa IKJ kalau mau ke Bali, nah kan di Surabaya dulu. Dari kereta kan di Surabaya dulu, ada yang semalam kan gitu. Terus baru di situ kita lebih akrab dengan Pak Nasar. Nah, dari situ 70-an, ya masih tahun 70-an, saya terus mulai diajak Pak Nasar untuk, udah pernah ke Bali belum? Ya belum Pak, bukan gitu ya. Ya setelah kita kenal baik gitu, terus ngobrol-ngobrol gitu, terus ayo kita ke Bali gitu. Kamu akan melihat apa yang ada di Bali gitu. Wah, gak punya uang Pak, kan gitu ya, pastilah gitu. Jangan mikir itu, kamu punya untuk naik bus saja gitu. Ya sudah. Akhirnya kita sampai di Bali. Nah, di situ kita mulai melukis bersama, sketsa bersama, lah itu. Nah, dengan begitu lah itu kita lebih akrab ya dengan Pak Nasar. Pada akhirnya yang saya dapat, selama saya berguru lah ya, katakanlah berguru dengan Pak Nasar itu, bagaimana sikap kita sebagai pelukis, itu yang saya dapat dari sana. Dan itu lebih penting. Saya memang tidak bagaimana Pak Nasar melukis atau apa-apa, enggak. Cuman
cara pembimbingannya kepada bagaimana menjadi seorang pelukis, gitu. Di situ saya dapatkan sikap seorang seniman, sikap seorang pelukis, dan ini. Itu yang saya dapat sampai sekarang, yang saya pegang lah gitu. Jadi sikap seniman itu bagaimana, dan ini. Oh, ini seperti itulah, sikap lah yang saya dapat. Sketsa ya. Tapi sketsa itu dulu memang ada sketsa. Ya, coret lah ya, nyoret gitu. Tapi lama-kelamaan ya nggak tahu, bukan berubah, tapi hanya suatu tulisan gitu, ada kata apa gitu misalnya, ya kita baca aja di buku atau di mana lah ya gitu-gitu, terus ada kalimat yang menarik gitu. Nah itu baru tak rekam gitu ya, tak rekam sendiri gitu. Contohnya begini, di dalam, saya agak lupa, di dalam wayang itu kalimat di wayangan itu, di tulisan di wayang ada tulisan saya sebagai orang tua gitu ya, di dalam itu nggak tahu nama, saya juga bukan wayang-wayang, jadi cuman ada kalimat yang menarik. Saya mengandung kamu nak, gitu ya, saya mengandung, ini anuannya saja ya, kalimatnya sih bahasa wayang tapi aku nggak bisa. Saya mengandung kamu 9 bulan. Karena itu, kalau kamu ada sesuatu kegundahan, sesuatu masalah atau apalah ini ya, ibu sebagai orang tua itu akan merasakan. Itu kalimat itu yang saya tangkap ya, yang saya maksud. Cuman itu bahasanya ger dan ini saya nggak ngerti deh kayak gitu-gitu. Bahasa wayang gitu. Nah itu terus di dalam itu menjadi sketsa saya, kan gitu ya, menjadi sketsa saya, kemudian menjadi suatu karya gitu ya, dimana karya itu saya kasih judul Putihnya Seorang Ibu, The White of Mother. Itu anan saya. Kalau warna sih memang saya dari dulu pemuja warna ya, senang lah dengan warna gitu. Jadi warna menjadi sesuatu yang penting ya bagi saya. Dan untuk sampai sekarang lah itu. Memang dulu saya bukan pemuja lah ya, tertarik dengan Fauvis. Itu kan warna gitu, di mana setiap warna itu punya karakter. Nah, itu yang saya menarik. Sehingga tempo dulu saya masih mahasiswa, itu warna banyak. Tapi kan kemudian begitu. Ya itu mungkin perjalanan seseorang. Kalau studio memang kebanyakan namanya seorang pelukis itu punya studio bersih dan bisa menggantung karyanya, kan gitu ya. Kalau saya ini kadang-kadang Mas Lebar juga, ya bukan Mas Lebar aja, teman-teman juga, Bu, kamu itu karyamu buat di centel-centel kayak gitu. Jadi mau datang, mau lihat itu teman-teman tuh nggak ngangkat lukisan satu-satu. Itu bagi saya nggak kurang gitu ya, kurang. Nggak gantung-gantung karya, dan lagi nggak punya tempat untuk spesial menggantung karya. Itu yang penting, saya punya tempat, dan sempat itu meskipun kayak begini ya, ini saya bangun. Jadi meja di sini,
Ya kalau ini sih tumpuan ini, tapi kan semua saya bangun di mana saya bisa nyaman dan apa ya, untuk berkreasi ya, berkreatif itu nggak mengganggu saya, gitu. Kalau lukisan itu saya merasa tidak bisa meneruskan, gitu loh. Kita melukis gitu-gitu, tapi kan meskipun hanya cuman begini saja, simpel aja, tapi puas, bukan puas ya, artinya ditambah nggak bisa, dikurangi nggak bisa, ya berarti selesai lukisan itu, gitu. Jadi nggak ada parameter yang bisa di ini ya, patokan. Saya itu tergantung ibu sendiri. Iya, tetapi ada yang saya capai di dalam saya melukis itu. Dengan warna ini dan hitam misalnya, mengapa ini, mengapa itu. Jadi ada sesuatu yang ingin saya capai pastilah ya dalam melukis gitu.